Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izanata jami'an namsim an sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syiatil badani fadlani ta'ala ila hadrat nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitikram wa khususan khosatan ila muslim ada kitab tasra khalaq sahabat asan al muslimin ayati wa jamit tanamibi wa masyayikhina wa mu'alifil kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha sallallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita teruskan bacaan kita hari ini yaitu kitab Tasrul Khalaq ya. Insyaallah untuk hari ini akan masih meneruskan pembahasan tentang sifat hikdu atau balas dendam ya. Yang mana sifat ini tidak boleh kita amalkan ya. Tidak boleh kita terapkan. Kita harus menyadari bahwasanya ini merupakan sifat yang tercela, sifat yang madmumah, yang dibenci, yang harus kita obati supaya diri kita tidak terkena penyakit ini, penyakit hikdu ya. Mari kita mulai untuk hari ini yaitu masih membahas perkara-perkara atau sifat-sifat yang diharamkan yang timbulnya yaitu karena adanya sifat hikdu di dalam diri kita. Kemarin diterangkan bahwasanya sifat hikdu itu akan diikuti oleh 8 perkara atau 8 sifat yang diharamkan. Nah, untuk hari ini yaitu sifat yang diharamkan yang timbul karena adanya sifat itu yang nomor 6 ya, yang nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi ilmi fid darain amin. Wa imsa'u sirrihi lan nguncaraake rahasiane mahkut aleh. Wa ifsa'u sirrihi lan nguncaraake rasane mahkut aleh. Wa muhakatuhu lan nyeritakake ing mahkut aleh. Wa muhakatu lan nyeritakake ing mahkut aleh istihzaan krana geguyu. Istihzaan krana geguyu bihi kelawan mahkut aleh. Bihi kelawan mahkut aleh. Jadi sifat yang diharamkan yang timbulnya karena adanya sifat hikdu di dalam diri seseorang yaitu menyebarkan keburukannya mahkut aleh. Jadi menyebarkan kejelekan atau cacat yang dimiliki oleh orang yang
balas dendam ya, yang dibalas dendam. Jadi wong sing mungkin pernah bertikai dengan kita, akhirnya kita sebarkan app-nya, kita sebarkan rahasia-rahasia kejelekan dia, dan juga kita ceritakan kejelekan-kejelekan dia, atau kita menceritakan dia tujuannya apa? Yaitu untuk menghina dia, untuk menertawakan dia. Ini harus kita hindari. Penyakit ini harus kita hindari ya. Jangan diamalkan. Jadi intinya orang itu kalau sudah ada rasa hikdu di dalam hatinya, ada dendam di dalam hatinya, dia akan dengan mudah membuka aib dari orang yang dibencinya itu. Dia akan menceritakan perihal orang tersebut, tujuannya apa? Untuk menertawakan, untuk mengejek, untuk mengejek. Itu yang nomor 6. Nah, yang nomor 7, wa idza'uhu. Wa idza'uhu lan nglarakake ing mahkut aleh. Wa idza'uhu lan nglarakake ing mahkut aleh bima kelawan perkara. Bima kelawan perkara yuklimu kang nglarakake apa ma. Yuklimu kang nglarakake apa ma badanahu ing awake mahkut aleh. Badanahu ing badane utawa awake mahkut aleh. Badanahu ing awake mahkut aleh. Nah, sifat yang diharamkan yang nomor 6 yang timbul karena adanya sifat balas dendam di dalam hati seseorang, yaitu melakukan hal-hal yang menjadikan si mahkut aleh, orang yang dibenci ini atau orang yang dibalas dendami ini, menjadi sakit hatinya ataupun tersakiti raganya, mungkin dengan cara memukul, atau dengan cara membunuh, atau mungkin dengan cara melakukan sikap-sikap yang menjadikan dia itu tersakiti, mungkin nyukui itu melengos, atau mungkin anak sing nyediti bokong, atau dia nyediti bokong. Ini kan sesuatu perbuatan yang menjadikan mahkot aleh menjadi tersakiti itu. Nah, itu malah dilakukan. Orang yang mempunyai sifat balas dendam akan melakukan hal-hal yang seperti itu, akan melakukan perkara-perkara yang menjadikan si mahkot aleh ini menjadi tersakiti, baik jiwanya ataupun raganya. Nah, yang nomor 8 yaitu waman uhu. Waman uhu lan oleh nyegah akid. Akid wong sing duwe sifat sombong niku, duwe sifat dendam. Akid wong sing duwe sifat dendam utawa hikdu wau nggih. Waman uhulan oleh nyegah akid hakau ing hae makut aleh. Hakau ing hake mahkud aleh. Contohnya ka'alayak diyahu. Ka'alayak diyahu kaya yen to ora nekani utawa nyaur utang. Sapa hakit ing mahkut aleh. Ka'alayak diyahu kaya yen to ora nekani utawa nyaur utang. Sapa hakit ing mahkut aleh. Denahu ing utange hakit. Denahu ing utange hakit. Jadi yang nomor 8, sifat yang diharamkan oleh Allah yang timbul karena adanya
sifat hikdu di dalam hati seseorang, yaitu dia akan mencegah haknya mahkot alaih darinya. Contohnya ya itu mungkin umpama si haket ini mempunyai hutang, dulunya itu mempunyai hutang kepada mahkot alaih, maka ketika terjadi pertikaian di antara keduanya, lantas si orang yang mempunyai hutang ini balas dendam, dia dendam kepada si mahkot alaih, maka mungkin bisa saja hutang yang ada padanya yang harus dibayar ini tidak dia bayar, atau mungkin dia pernah dulunya tuh meminjam sesuatu kepada si mahkot alaih, lantas suatu saat terjadi pertikaian di antara keduanya, akhirnya orang yang mempunyai sifat hikdu ini tidak mau mengembalikan barang pinjamannya, atau mungkin dia itu termasuk orang yang kaya yang mana dia sudah wajib mengeluarkan zakat malnya, zakat hartanya, karena hartanya sudah ada 1 nisab atau lebih. Maka ketika si mahkot alaih ini termasuk bagian asnaf 8 yang wajib menerima zakat, dia tidak memberi zakat kepada mahkot alaih. Tuh, jadi yang nomor 8, dia si hakit ini akan mencegah haknya si mahkot alaih. Wamima lan iku stansa ing perkara ya dulu kang nuduhake apa ma. Ya dulu kang nuduhake apa ma ala dzamil hikti ing atase modo ngunek-unek ala. Wamima lan iku stansa ing perkara ya dulu kang nuduhake apa ma ala dzamil hikti ing atase modo ngunek-unek ala kaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam utahe dhewe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al mukminu utahe wong kang iman. Al mukminu utahe wong kang iman iku lesa ora ana sapa mukmin. Iku lesa ora ana sapa mukmin iku bihaqudin wong kang akeh ngunek-unek ala. Iku bihaqudin wong kang akeh ngunek-unek ala. Jadi sifat hikdu atau dendam ini sangatlah dibenci, Ini termasuk sifat madmumah, sifat yang dibenci. Nah, termasuk dalil atau suatu perkara yang menunjukkan dibencinya sifat hikdu, yaitu sabdanya Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan al-mu'minu laisa bihukudin. Bahwasanya orang mukmin itu bukanlah orang yang pendendam. Di orang yang beriman itu tidak akan mempunyai sifat pendendam. Kalau dia itu di dalam hatinya terbesit untuk mendendam, ini dia langsung menyadari bahwasanya ini termasuk penyakit, termasuk sifat yang tercela yang harus diberantas di dalam dirinya. Jadi orang yang mukmin itu tidak pendendam. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi panutan kita di dalam menjalankan syariat Islam pun beliau bukan termasuk tipe pendendam. Nah, buktinya dikisahkan bahwasanya ada seseorang laki-laki itu meminta izin untuk bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Nah, setelah orang ini diizinkan, ini kan ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, sudah menjadi khalifah. Nabi Muhammad SAW waktu itu sudah tiada. Nah, setelah orang itu diizinkan untuk bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab, lantas orang tersebut itu mengatakan,
Wahai Ibnu Khattab, demi Allah, engkau itu tidak memberi kami yang banyak dan tidak membuat keputusan di antara kami secara adil. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab mendengar perkataan ini, beliau lantas marah besar. Bahkan hampir saja beliau itu memukul orang tersebut. Namun Al-Khur bin Qais itu segera mencegah perbuatan Sayyidina Umar yang akan menyakiti orang tersebut. Lantas beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah itu pernah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, bahasanya Allah itu pernah berfirman, jadilah engkau itu pemaaf dan suruhlah orang itu mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Itu kalau kamu ingin mencari yaitu di surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf ayat 199 ya. Ayat 199 ya. Teman cari ya. Coba saya ini ayatnya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Artinya apa? Itu jadilah engkau itu pemaaf dan suruhlah orang-orang itu untuk mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, maka Sayyidina Umar pun mengurungkan niatnya untuk mengajar orang itu setelah dibacakan ayat-ayat tersebut. Nah, setelah itu pikiran beliau itu terus menerawang terhadap kitab Allah yaitu Al-Quran. Nah, Ibnu Qudamah di dalam Minhajul Qasidin, beliau itu memberikan komentar. Rupanya Sayyidina Umar dalam hal ini telah berusaha untuk meneladani keteladanan agung yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu manakala perang Uhud. Ketika perang Uhud sedang berkecamuk. Nah, ketika itu Rasulullah SAW itu diminta oleh para sahabatnya untuk mendoakan agar orang-orang yang telah menyakitinya itu celaka. Nah, namun Nabi Muhammad SAW itu justru menjawab, aku itu sekali-kali tidak diutus untuk melaknat seseorang. Tetapi apa? Aku diutus untuk mengajak kepada kebaikan dan sebagai rahmat. Bahkan Rasulullah SAW itu mengangkat tangannya. Seraya beliau berdoa. Doanya apa? Yaitu Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika dianjurkan oleh para sahabat untuk mendoakan supaya orang-orang yang menyakiti beliau itu dihancurkan, supaya celaka, malah justru Nabi Muhammad SAW mendoakan kepada orang-orang yang menyakiti dengan doa yang baik, dimintakan kepada Allah yaitu hidayah. Nah, lalu Rasulullah SAW tidak berniat membalas dendam. Nah, jadi Rasulullah SAW bahkan tidak berniat membalas dendam, namun malah memaafkan mereka. Dan kemudian dengan rasa kasih sayang, beliau itu mendoakan agar mereka diberi ampunan dari Tuhan. Karena apa? Karena dianggap mereka yang menyakiti beliau
yang mendengar beliau itu masih belum tahu tujuan ajakan baik yang dilakukannya. Nah, dalam perang Uhud ini juga seorang budak hitam yang bernama Wasi yang dijanjikan oleh tuannya yaitu Hindun untuk dimerdekakan bila dapat membunuh paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu yang ternyata tujuan dari Wasi untuk membunuh Sayyidina Hamzah ini berhasil. Itu pun juga diampuni oleh Nabi setelah si Wasi ini masuk Islam. Jadi ceritanya Wasi ini nanti suatu saat masuk Islam. Akhirnya benar ketika Nabi Muhammad SAW itu masih hidup, masih yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi, itu akhirnya beliau masuk Islam. Nah, walaupun Rasulullah SAW itu telah menguasai Wasi dan beliau itu dapat melakukan pembalasan, namun tidak melakukan, bahkan memaafkan beliau terhadap Wasi tersebut. Di alangkah tingginya akhlak Rasulullah SAW ini sebagai Nabi panutan kita di dalam menjalankan agama Islam ini. Jadi sebagai umatnya kita pun harus berusaha sekuat mungkin untuk meniru akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi orang itu kalau disakiti itu harus berusaha memaafkan. Jangan sampai menendam. Karena apa? Kalau kita itu menendam, ini seperti yang saya terangkan pada pertemuan dulu, bahasanya ada dampak yang akan timbul dari sifat dendam yang ada pada diri kita itu terhadap kesehatan kita. Maka akan rugi kalau kita itu punya sifat rasa dendam, itu akan rugi sendiri. Nah, mungkin itu saja pertemuan kali ini yang dapat saya terangkan. Mari kita teruskan yaitu dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1. Sifat yang diharamkan oleh Allah yang timbul karena adanya sifat dendam atau hikdu yang nomor 8 itu apa? Pertanyaan yang nomor 1. Ini pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan yang nomor 2. Sifat yang diharamkan yang timbul karena adanya dendam di hati yang nomor 7 itu apa? Pertanyaan yang nomor 3. Sifat yang diharamkan oleh Allah yang timbul karena adanya sifat dendam yang nomor 6 itu apa? Pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaan yang nomor 4. Sahabat yang menjadi khalifah. Sahabat yang menjadi khalifah yang pernah hendak mengajar orang yang berkata tidak sopan kepada beliau, itu namanya siapa? Pertanyaan yang nomor 5. Siapakah orang yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah, lantas akhirnya beliau masuk Islam? Siapa namanya tadi? Dalam keterangan saya terangkan. Itu saja mungkin pertemuan kali ini yang dapat kita sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.